Film dimulai dengan memperlihatkan dua bocah yang bernama Ed dan adiknya bernama Al, di mana mereka berhasil menciptakan benda melalui keterampilan alkimia mereka. Dan mereka menunjukkan hasil karyanya kepada ibunya. Ibunya pun bangga dan memeluk Ed dan Al. Lalu sang ibu tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal, mereka tiap hari ke makam ibunya. Dikarenakan mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka pun berusaha untuk menghidupkan ibunya kembali dengan menggunakan alkimia. Berbagai hal sudah dilakukan dengan membaca buku alkimia. Mereka bisa menciptakan dua buah baju besi. Dan akhirnya mereka mencoba menggunakan hukum transmutasi di mana menukarkan benda dengan benda lainnya. Mereka pun melukai tangannya dengan pisau dan meneteskan darahnya di dalam wadah yang digunakan untuk alkimia sebagai data dari jiwa manusia untuk mengembalikan ibunya. Lalu mereka pun melakukan transmutasi alkimia itu. Pada saat transmutasi dimulai datanglah pusaran angin yang sangat kencang di mana merusak barang-barang di sekitar dan menerbangkan Al sang adik. Lalu adegan berpindah yang mana menunjukkan Ed yang sudah dewasa sedang mengejar pria tua yang menggunakan cincin yang ada batu bertuahnya. Dengan batu itu, pria tua itu dapat mengeluarkan dan mengendalikan elemen batu. Ed pun terkena batu yang dikendalikan pria tua itu. Ed pun tidak menyerah dan dia terus mengejar pria tua itu. Lalu pria tua itu pun mengeluarkan anjing dari batu untuk menghajar Ed. Namun Ed dengan kemampuan alkimianya di mana ia bisa melakukan transmutasi tanpa lingkaran mengeluarkan tombak dari bahan metal. Namun ia masih kesusahan untuk mengalahkan binatang buas itu. Dan akhirnya datanglah Al dengan menggunakan baju lapis bajanya menyelamatkan Ed. Di situ baru ketahuan bahwa Al hanya menggunakan baju lapis baja, namun ia tidak ada di dalamnya, dan juga Ed yang memakai lengan dan kaki besi palsu di mana Ed adalah seorang full metal alkemis. Selanjutnya pria tua itu menggunakan batu bertuahnya untuk menjatuhkan bangunan ke arah Ed. Namun, dengan kemampuan alkimianya Ed dapat menangkisnya. Melihat hal itu, pria tua itu lari ketakutan dan mengambil sendok yang jatuh lalu menangkap warga untuk dijadikan sandera olehnya. Lalu ia bisa merubah sendok itu menjadi sebuah pisau. Dan di sini baru kita ketahui ternyata pria tua itu adalah seorang pendeta di mana ia seorang alkemis tingkat 3. Ed pun mengeluarkan alkimianya dengan mengeluarkan patung yang menjulurkan lidah seperti di emoticon yang seolah-olah mengejek pendeta itu. Lalu mereka pun kembali bertarung dan akhirnya mereka terpental yang mengakibatkan batu dari cincin itu jatuh dan juga tangan palsu milik Ed rusak. Kemudian datanglah Kolonel Mustang yang merupakan seorang alkimia api. Dia pun menyuruh tentaranya untuk menangkap mereka berdua. Lalu Kolonel Mustang membakar batu itu dengan alkimia apinya. Dan Kolonel Mustang bilang bahwa batu bertuah asli tidak bisa terbakar dan batu tersebut adalah palsu. Karena lalai, pendeta itu pun berhasil kabur, sedangkan Ed dibawa ke markas wilayah timur. Lalu Al membetulkan kembali patung itu dan dia membersihkan kekacauan itu. Kemudian datanglah Winry yang merupakan sahabat Ed dan Al. Di markas wilayah timur Ed berdebat dengan Kolonel Mustang tentang batu bertuah yang asli. Dan Ed mengatakan akan melakukan apa saja demi Al agar Al mendapatkan tubuhnya kembali. Lalu datanglah Kapten Hyuji dan Jenderal Hakuro menyapa Ed seorang full metal alkemis. Lalu dia berbincang-bincang bersama Kapten Hyuji yang sepertinya mereka sangat dekat dan berteman. Lalu datanglah Winry yang memarahi Ed dikarenakan tangan palsu yang dibuat olehnya rusak. Lalu adegan berpindah ke sebuah bangunan yang terdapat 3 orang humankoli atau manusia buatan yang abadi yang bernama Lust, Envy dan Gluttony yang mempunyai tato Ouroboros. Dan seorang pendeta yang tadi berhasil kabur. Lalu, Envy berubah wujud menjadi pendeta itu, dan Lust pun membunuhnya dengan menggunakan jarinya yang bisa memanjang dan menembus kepala pendeta itu. Lalu malam harinya, Ed, Al dan Winry makan malam di rumah Kapten Hyuji. Mereka pun berbincang-bincang sambil menikmati makanan. Ed pun tidur di rumah Kapten Hyuji. Ia rupanya bermimpi tentang gerbang kebenaran, di mana ada seorang yang sedang duduk namun wujudnya hanya seperti asap yang mana dia menyebutkan dirinya adalah dunia, alam semesta, Tuhan, kebenaran, satu dan segalanya. Dia juga menyebut bahwa ia adalah diri Ed.
Dan di sini terbongkar rupanya Ed mengorbankan tangan kanan dan kaki kirinya untuk mengembalikan Al yang menghilang terbawa oleh angin saat dia kecil. Dan menukarnya dengan jiwa Al yang dimasukkan ke dalam baju lapis baja. Karena Al adalah satu-satunya saudara yang ia punya. Lalu Ed pun terbangun dari mimpi buruknya di mana Al sudah berada di samping Ed. Paginya Ed, Al, Winry dan Kolonel Mustang pergi menemui Sou Tucker seorang alkimia biologi yang sedang meneliti tentang cara mentransmutasi chimera yang bisa berbicara. Di mana 2 tahun lalu, dia pernah sekali menciptakan chimera yang bisa berbicara, dia hanya bisa berbicara 3 kata yaitu biarkan aku mati. Tibalah di rumah Tucker, lalu Ed disambut oleh anjing milik Tucker yang bernama Alexander. Lalu, Nina putri Tucker memanggil ayahnya. Ed pun masuk ke rumah Tucker dan melihat banyak buku yang berantakan semenjak istri Tucker meninggal. Ed pun melihat chimera yang diciptakan oleh Tucker yang belum sempurna. Al dan Winry pun bermain dengan Nina dan juga Alexander. Di mana Nina menceritakan tentang ibunya yang sudah tiada. Lalu Ed pun menanyakan kepada Tucker bagaimana cara mengembalikan tubuh Al, lalu Tucker mengatakan bahwa dia akan mencobanya. Esokan harinya Ed dan Winry pergi menemui Dr. Marco, sedangkan Al tinggal di rumah Tucker. Mereka berdua pun pergi menggunakan kereta api, tiba di sana, lalu mereka bertanya kepada warga tentang Dr. Marco. Dan wanita itu pun menunjukkan di mana tempat tinggal Dr. Marco. Sesampai di rumah Dr. Marco, Ed dan Winry pun langsung masuk ke dalam. Dan diberikan HBD oleh Dr. Marco menggunakan shotgun miliknya. Untung saja Ed bisa mengelak dan peluru kedua pun ditahan oleh Ed menggunakan tangannya dengan kekuatan alkimianya yang menyebabkan Dr. Marco terpental sampai pingsan. Setelah sadar, Ed pun menanyakan tentang batu bertuah kepada Dr. Marco. Kemudian datanglah Las, Dr. Marco yang melihatnya langsung menembakkan Las tepat di dadanya. Namun dikarenakan ia adalah manusia buatan dia langsung bisa memulihkan lukanya walaupun ditembak berkali-kali. Lalu Las pun membunuh Dr. Marco menggunakan jarinya yang bisa memanjang, kuat seperti besi dan juga sangat tajam yang menusuk ke dada Dr. Marco sementara Ed dan Winry tertancap di dinding dengan jari Las. Sebelum mati Dr. Marco memberikan batu bertuah hitam kepada Ed dan juga mengatakan untuk melakukan transmutasi batu dilakukan di lab nomor 5. Malam itu juga Ed kembali menuju ke rumah Tucker. Paginya dia tiba ke rumah Tucker dan melihat Tucker berhasil menciptakan chimera yang bisa berkomunikasi. Ed kaget dan takjub. Namun saat chimera itu berbicara dan mengajak Ed bermain bersamanya ia merasa hal yang aneh. Ia lalu menyadari bahwa chimera itu adalah Nina putrinya Tucker dan Alexander seekor anjing peliharaannya yang ditransmutasi menjadi chimera. Lalu Ed pun menghajar Tucker habis-habisan. Dan datanglah Al, dan menghentikan Ed untuk tidak menghajar Tucker lagi. Tucker pun ditangkap oleh Kolonel Mustang dan harus diadili. Selama 3 hari Ed mengurung dirinya di perpustakaan, ia pun jarang makan yang membuat tubuhnya lemas dan pitam. Ia pun disamperin oleh Kapten Hyuji dan memberinya makanan. Dan Kapten Hyuji mengatakan jika dia akan membantu Ed dalam mencari batu bertuah itu. Mereka pun mencari tahu tentang lab nomor 5 yang dikatakan Dr. Marco. Lalu datanglah Jenderal Hakuro yang mengatakan bahwa lab nomor 5 berada di Pengalengan yang sudah lama tidak beroperasi. Ed pun langsung bergegas ke sana. Paginya Ed, Al dan Winry tiba di Pengalengan itu. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah laboratorium. Ed pun sangat kesal dan putus asa. Lalu terjadi perdebatan antara Al dan Ed mengenai apa yang dikatakan Dr. Marco kepada Ed yang tidak diketahui oleh Al. Al juga mengatakan bahwa Tucker bilang jika Ed tidak bisa melakukan transmutasi itu dikarenakan dia terlalu muda untuk melakukan itu. Dan Al mengatakan bahwa Ed kakaknya telah menipunya. Dan terjadilah perkelahian antara Ed dan Al. Ed beberapa kali menghajar Al yang menggunakan baju besi dengan tangan kiri Ed yang membuat tangannya berdarah. Lalu Winry menyadari mereka bahwa mereka hanya memiliki satu sama lain jadi tidak perlu bertengkar seperti itu. Dan akhirnya mereka pun akur kembali. Di perpustakaan Kapten Hyuji berhasil menemukan lab nomor 5. Namun, tiba-tiba muncullah Las. Kapten Hyuji melemparkan pisau yang tepat di kepala Las, namun ia juga terkena tusukan oleh jari Las yang bisa memanjang dan sangat tajam. Kapten yang terluka pun berlari keluar perpus. Dan Las pun berhasil menyembuhkan lukanya dan mencabut pisau yang tertancap di kepalanya. Kapten Hyuji pun berusaha menelpon Kolonel Mustang. Namun,
Tiba-tiba kolonel itu muncul di belakang Hyuji dan menembaknya menggunakan pistol. Ed pun dibawa oleh tentara menuju ke markas timur. Dan ia ditahan di sebuah ruangan dengan tangan di borgol. Ia pun bertemu dengan Letnan. Dan Letnan memberitahu Ed bahwa Kapten Hyuji telah dibunuh oleh Kolonel Mustang. Dan juga Tucker sudah bebas. Ed sangat marah terhadap Mustang. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk kabur dengan cara mengecoh penjaga dengan memecahkan kaca jendela, lalu saat penjaga itu membuka pintu mereka pun langsung menghajarnya dari belakang. Namun, Kolonel Mustang bilang kepada Letnan bahwa Hyuji sempat menelponnya dan berkata bahwa lab nomor 5 berada di kem tahanan perang. Dan Kolonel Mustang pun bergerak menuju ke sana. Di kem tahanan perang, Kolonel Mustang dihadang oleh Letnan Ross dan menyuruh Kolonel ikut dengannya. Namun Kolonel menolaknya, lalu datanglah Ed dan juga Letnan. Saat terkecoh Kolonel langsung membakar Letnan Ross, yang ternyata ia adalah Envy, manusia buatan yang bisa berubah wujud menjadi orang lain atau mengkopi tubuh orang lain di dekatnya. Kolonel mengetahui hal itu karena melihat tahi lalat yang berbeda antara Letnan Ross yang asli dengan yang palsu. Dan disinilah terungkap bahwa yang menembak Kapten Hyuji adalah Envy, dengan cara mengkopi tubuh istrinya Hyuji, yang dikarenakan ia menginjak foto istrinya yang jatuh, lalu berubah menjadi Kolonel Mustang untuk memfitnahnya. Lalu datanglah Las dan Gluttony menghampiri mereka, lalu Kolonel Mustang mengeluarkan pistol dan menembak mereka di lutut, namun dikarenakan mereka adalah manusia buatan luka itu langsung sembuh. Las menyuruh Gluttony untuk memakan tentara itu. Lalu Las pun ingin menusuk Letnan dengan jarinya namun ditahan oleh Kolonel Mustang yang mengakibatkan ia tertusuk dan terluka. Lalu Las pun pergi, dan Ed pun mengejarnya. Ed pun tiba di sebuah ruangan di mana terdapat Tucker, dan juga Al dan Winry yang terbaring lemas. Lalu Tucker mengancam bahwa ia ingin menembak Winry, dan Tucker pun menyuruh Ed untuk melepas tangan palsunya agar ia tidak bisa melakukan alkimia jika ia ingin Winry selamat. Lalu Tucker pun menunjukkan batu bertuah yang selama ini Ed cari, dan juga menunjukkan lingkaran yang ada di lantai di mana lingkaran itu untuk mentransmutasi batu bertuah itu. Ternyata di kem tahanan perang inilah Dr. Marco dan timnya menciptakan batu itu dengan mentransmutasikan dengan jiwa manusia sebagai bahan dasarnya yang mana mereka menggunakan para tahanan perang. Ed pun kaget melihat jutaan batu bertuah di atasnya. Lalu Tucker ingin membunuh Ed agar Ed tidak bisa menepati janjinya kepada Al. Saat Tucker ingin menembak Ed, datanglah Las dan menusuk jarinya ke dada Tucker hingga ia pun tewas. Datanglah Jenderal Hakuro, dan ternyata ialah dalang di balik semua ini, di mana ia ingin menciptakan tentara buatannya yang tidak terkalahkan. Dengan cara membuat jutaan tentara buatan dan memasukkan batu bertuah tersebut ke tubuh mereka untuk melakukan transmutasi tentara. Lalu ia pun menjatuhkan batu bertuah itu ke dalam tangki dan menyuntikkan jiwa ke dalam boneka-boneka itu agar mereka tidak merasa takut ataupun merasakan sakit. Mereka pun berjatuhan ke lantai. Lalu boneka itu jalan ke arah Jenderal Hakuro, dan memanggilnya Papa. Namun karena jumlahnya sangat banyak, Jenderal pun mati, karena tergigit dan dimakan oleh mereka. Las pun menyuruh Gluttony untuk memakan semua boneka itu. Kolonel bersama Letnan pun mencoba menghentikan boneka itu. Mereka pun berhasil menemukan kelemahan boneka itu yang terletak di kepalanya. Letnan pun mengajak semua prajurit bersenjata untuk menembak ke arah kepala boneka itu. Ed pun menyelamatkan Al dan juga Winry yang bersembunyi di tubuh Al. Lalu Winry memperbaiki tangan palsu milik Ed. Kolonel Mustang pun mengejar Las dan Envy. Kolonel Mustang membakar luka tusukan yang ada di perutnya untuk mengurangi rasa sakit. Ed pun datang membantunya dengan menggunakan alkimianya. Namun, itu tidak mempan bagi Las. Las pun membeberkan rahasianya bahwa jantung mereka adalah batu bertuah. Karena kekuatan batu itulah ia bisa hidup kembali. Namun, Ed dan Kolonel menyadari bahwa mereka memiliki batasan kehidupan di mana melihat Envy yang hidup kembalinya membutuhkan waktu yang lama. Lalu, Kolonel pun mengeluarkan jurus apinya untuk membakar Envy sampai hangus dan mati. Namun Las tidak tinggal diam, langsung menghajar mereka berdua. Beruntung datang Al di waktu yang tepat dan melakukan alkimia yang membuat jari Las putus. Melihat Las sudah terpojok, Kolonel Mustang langsung membakarnya tiada henti sampai ia mati dan menjadi debu yang berterbangan.
Kolonel mengambil batu bertuah yang ada di tubuh Las dan memberinya kepada Ed. Ed pun mengambil batu itu dan ingin melakukan alkimia untuk mengembalikan tubuh Al. Lalu ia pun masuk ke gerbang kebenaran. Ia pun bertemu lagi dengan pria yang telah mengambil tangan dan kakinya untuk pengorbanannya kepada Al, lalu ia pun melihat tubuh Al yang sangat kurus dan rambutnya yang panjang. Namun Ed tidak memberikan batu itu ke pria tersebut. Dan berkata kepada tubuh Al, ia berjanji bahwa Ed akan datang untuknya. Kemudian Ed kembali ke tempat tadi. Dan meminta maaf kepada Al dan juga berkata bahwa ia melihat tubuh Al di gerbang kebenaran. Al pun berkata jika itu harus mengorbankan nyawa seseorang, dia lebih suka dengan tubuhnya yang seperti ini. Dan Ed menceritakan tentang tubuh Al yang dilihatnya tadi. Ed pun berjanji ia akan mencari cara lain untuk mengembalikan tubuh Al. Dan film pun selesai. Saya sarankan untuk kalian menonton filmnya langsung karena cukup banyak adegan seru dan mengajari kita apa itu arti pengorbanan.